waktu itu aku pernah terhubung sama salah satu makhluk ekstraterestrial. Kita sebutnya ET karena dia di luar bumi kan? Iya, di luar. Dan nama aslinya itu adalah Groom. Itu nama asli. Groom? Groom. Ada 3 anomali nih di sini nih. Gue tuh gara-garanya banyak banget yang komen-komen. Ini jujur ya, saya minta maaf sebelumnya. Bapak ini kan emang agak kurang pengetahuan. Jadi gue tuh nggak tahu 3 anomali itu apa karena banyak yang komen. Jadi gue cari tahu. Pas gue nonton konten kalian, gue agak interest dari perspektif kalian terhadap gaib kan. Nah, kan kalian bertiga nih. Kenalan dulu. Saya Densu. Aileen. Jesslyn. Willy. Yang paling muda Willy pasti kan. Terima kasih Bang Densu. Agak nggak terima sih karena aku yang paling muda. Kamu berapa? Aku 24. Kamu? Aku 24. 24, maaf ya. 38. Tuh kan. Gue kaget loh pas tahu umurnya dia 38 tahun. Nggak kelihatan loh sama sekali. Jadi lu biang kerok dari 3 anomali ini kayaknya. Iya. Lu cerita dulu deh. Cerita 3 anomali ini awal mulanya gimana sih? Dari gua jadi gua tuh dosen Bang Den. Dia tuh murid gua. Lu dosen? Sampai sekarang, cuma sekarang udah berkurang jam ngajar, udah emang fokus Mohon ke maaf, dosen apa? musik. Oke, lanjut. Nah, dia murid major gue piano. Ya, suatu saat lagi kelas, bosen, terus gue bilang ke sama Jesslyn, Jess. Oh iya, buat informasi kelasnya one by one gitu, jadi kayak private. Namanya Private major. ya? Kayak Kelas les-lesan Iya, gitu. kayak les piano gitu. Oke, terus. Gue tanya sama Jesslyn, Jess, kamu tahu nggak fungsi petasan Cina apa? Yang tatar itu kan? Terus Jesslyn bilang, nggak tahu Kak apa? Buat ngusir setan, soalnya kenceng banget kan. Jadi kalau orang kawin pakai petasan Cina tuh kayak setannya pada lari semua supaya perkawinan lancar. Terus Terus. Terus Jesslyn bilang, nggak mungkin Kak, setannya nggak takut. Terus gue bilang kayak, emang kok bisa lihat setan, Jess? Bisa. Dari situ bergulir terus kejadiannya. Iya, dari situ. Awal mulanya dari situ. Awal mulai dari situ. Hanya dari situ awal. Bisa lihat? Iya, Hah? Yang bener? beneran. Maaf ya, gue dari sudut orang yang mempertanyakan ya. Iya, Bener, kamu bisa lihat. Sejak usia berapa? 13 tahun. 13 tahun kamu bisa melihat dikarenakan? Nggak ada karena sih sebenarnya. Karena ada keturunan Oke. dari papa. Oke. Setan apa yang pertama kamu lihat? Kuntilanak. Bentuknya kayak gimana? Putih, seperti biasa. Pakai long dress warna putih. Oke. Dia melayang-layang di atas udara. Aku waktu itu pas jam 12 malam pertama kali ketemu kuntilanak. Lagi jalan abis hangout sama kakak aku dan teman-temannya. Terus tiba-tiba aku lihat kok ada kain, tapi kok bentuknya gimana ya? Bentuknya tuh kayak persegi awalnya. Persegi ya? Awalnya kayak persegi. Dan dia bentuknya melayang-layang begini. Gitu Dari ya? kejauhan ya, iya dari kejauhan seperti ini. Terus aku liatin kok bisa ada begini, apa mungkin ini kain bendera orang yang copot gitu ya. Iya, kamu coba untuk mencerna ini apa ya? Oke. Iya kan bisa aja kain bendera gitu Iya, kan, tapi iya. nggak ada merahnya. Terus udah gitu Polos, putih. setiap apa namanya? Ya bukan setiap sih, cuman per detik gitu aku ngeliat kok dia makin dekat. Mendekat ke siapa? Mendekat ke mobil aku. Oh, ke arah kalian? Iya, gitu. ke arah kita. Yang lain nggak lihat ya? Yang lain nggak lihat. Oke, lanjut. Terus aku lihat, nggak taunya ada muka. Mukanya kayak gimana? Mukanya ketawa, senyum lebar banget gitu. Bentuk Normal, mukanya kayak manusia? tapi rambutnya agak kusut. Oke. Dan kira-kira mungkin panjang rambutnya segini. Oke. Ya, dan itu serem banget dan aku langsung histeris teriak. Oke. Di situ kamu mencerna semuanya nih. Tapi nggak sampai di situ. Pas udah selang semingguan lah, aku ngeliat ada, pas aku lagi sikat gigi ya, kan aku kan nggak tutup pintu kan. Di kaca aku ngeliat ada kepala wanita sih. Rambutnya pendek segini, terbang. Lewatin belakang aku di kaca. Merinding. Konten gua kenapa jadi gaib ya guys? Iya. Oke. Pokoknya intinya dari umur 13 itu pertama kali kamu ngeliat. Iya. Terus dari situ kamu Berkelanjutan kamu bisa melihat nih. Oke, kita sambungin dulu nih ya. Dari Willy, dosen dia ini ternyata bisa ngeliat. Nah, nyambungin ke dia? Aku sama dia teman baik. Oke. Dari awal ketemu. Gimana nih? Jadi yang Aileen. anak maba loh, mahasiswa baru kan, baru masuk. Terus aku pertama kali duduk, kan aku introvert banget orangnya. Iya.
nggak mencoba untuk kenalan dengan yang lain. Terus kebetulan kayak kita dikumpulin di satu ruangan, disuruh duduk. Kebetulan dia duduk tepat di sebelah aku dan dia nyapa aku dulu. Oke. Pengajarnya Bukan. Willy? Bukan. Beda. Karena jadi di musik itu tuh sebenarnya dibagi dua. Oh, Ada yang sama-sama klasik musik ya? Oke. sama ya aku sama-sama musik, tapi kayak beda divisi gitu. Aku ambil klasik. Sedangkan mereka itu ngambilnya kontemporer. Kontemporer itu bagi yang nggak tahu itu adalah kayak jazz, pop, lebih ke arah situ. Jadi dosennya pasti beda dong. Ya. Terus ya udah aku pertama kali itu kenal sama Jesslyn. Dan aku baru tahu dia bisa ngeliat itu sebenarnya ketika tahun kedua kuliah. Jadi setelah udah setahun temenan sama dia, aku baru tahu. Kalau sama Kak Willy sih agak telat ya. Oh, jadi kamu kenal si Jesslyn dulu, baru terakhir Willy kan ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau kamu sendiri juga bisa melihat? Aku bisa ngelihat, tapi hanya sedikit dan nggak sepeka Jesslyn, karena itu bukan ranah aku. Oke, berarti yang matanya paling peka si Jesslyn nih ya? Yes. Kalau kamu lebih spesifiknya kemana? Karakter manusia, reinkarnasi. Kamu pelajarin dari sejarah atau emang kamu punya kemampuan gaib untuk hal itu? Aku nggak pernah notice itu kemampuan gaib atau enggak, tapi seiring aku bertumbuh, itu kayak merasa tiba-tiba kenapa aku bisa tahu karakter orang kayak begini. Oh, membaca karakter orang Iya, ya? tapi masalahnya aku nggak pernah baca-baca buku, aku lagi baca buku. Oke, berarti kamu cukup cepat membaca karakter orang. Cepat. Itu kamu lihatnya dari mana? Nggak tahu, dari ngeliat wajah, Oke. terus bisa langsung dapat abstrak dari batin. Oke. Kayak misalnya karakter orang ini yang paling gampang deh, yang dari luar-luarnya dulu, extrovert, introvert. Iya. Terus dia baik atau jahat. Baik atau jahat itu kan agak perspektif kan, maksudnya dari kita sendiri kan bisa, dari perspektif diri kita sendiri kan. Tapi yang aku radar itu kayak baik jahatnya itu yang, gimana ya, agak rancu sih sebenarnya. Cuman aku ngelihatnya dari arah kayak, misalnya orang ini jahatnya itu benar-benar ke semua orang, ke diri dia sendiri apa gimana. Oke. Dan abis itu baru spesifik, kalau aku mau radar lebih dalam lagi, aku bisa tahu dia sifatnya kayak gimana. Terus 1-2 kali bisa muncul habit dia seperti apa. Oke. Nah, kalau kamu mengambil kesimpulan atau membaca sebuah karakter itu, kamu melihat dari visual atau kamu lebih ke apa ya istilahnya ya, batin ngelihatnya? Aku nggak pernah mikirin itu sih. Pokoknya apapun itu abstrak yang aku dapat. Oke. Ketika aku ngorek bisa langsung dapat. Kayak misalnya, oh orang itu dia introvert. Tapi entah kenapa dia damai banget sama hidup dia. Ada yang kayak gitu. Ada juga ketika aku radar lebih dalam lagi, aku dapat sekelebat vision tentang dia di masa itu. Kayak misalnya dia suka main game gitu ya, main komputer. Terus aku kayak dapat vision, oh ini dia kayaknya suka banget main komputer. Ada vision, tapi cuma 0,1% detik doang. Ya, jadi ibaratnya kamu dapat kayak semacam visual. Visual bisa, abstrak batin bisa. Abstrak batin ya. Iya, Nah, itu bisa. hanya kamu yang bisa mencerna dan kamu coba untuk bagaimana membahasakannya supaya bisa Betul. diterima sama common sense kan. Kadang juga misalnya kayak kita kan ada ketemu klien gitu, terus mereka banyak cerita masalah-masalah mereka kan. Kadang ketika aku radar lebih dalam, aku bisa feel their feelings. Oke. Dari situ. Oke. Berarti kamu sensitif ininya ya, Iya, peka ya. betul. Oke, tapi urusannya untuk yang kesono. Kalau dia pekanya beda nih Iya. ya. Oke. Nah, Will. Ya. Lu ceritain kembali 3 anomali, kebentuknya, terus kenapa bisa jadi konten YouTube, arahnya mau kemana? Balik ke yang Jesslyn tadi kan, akhirnya kita lanjut terus tuh. Kita saling melatih, Jess. Di situ ada arwah apa, di situ ada arwah apa. Tunggu, mau nanya sama lu. Lu kan musik. Terus apa urusannya lu dengan arwah-arwah? Soalnya aku tuh udah tertarik dengan spiritual dari muda, Oke. dari belasan gitu. Tapi nggak pernah mendalami banget. Nah sama Jesslyn, ibaratnya pucuk dicinta ulang tiba lah. Ketemu udah jadilah nanya ini. Jadi tiap kali kelas ya dimarahin nih gue pasti sama dekannya. Ya anyway baru abis itu ketemu Aileen. Oke. Nah sebelum kasus pertama anomali tuh gue juga cerita ke Jesslyn kayak, Jess kok I feel like some kind of pulse ya. Pulse tuh kayak pulsa ya bahasa, pokoknya kayak berdenyut gitu loh. Kayak frekuensi nadi, Iya. denyut, Nah, denyut something ya? like tekanan darah. Oke. Itu aku aktifnya umur 30. Oke. Jadi lagi tidur meditasi sebentar tiba-tiba kayak ada
Ini apaan? Di mana itu? Di seluruh badan. Oke, kayak berdenyut-denyut Iya, ya. Oke. terus aku pikir kayak masa udah umur segini udah hipertensi sih. Kolesterol. Iya, mikirnya kan begitu. Kolesterol. Tes kolesterol 180 ya udah deket sih, LDL-nya jelek. Tapi intinya nggak apa-apa. Terus tes pakai tensimeter normal 120, 60, 70 kan. Oke. Tapi ini denyut terus-terusan sampai ke seberang temen kayak aku bilang kayak, lu ngerasa gempa bumi nggak sih? Enggak. Serius lu? Yang ngerasa aku sendiri. Apa vertigo? Ya dicek. Enggak juga. Wah, ini something else nih. Sampai aku telusurin terus, perhatiin terus, latih terus. Ternyata itu bukanlah tekanan darah. Karena abis olahraga pun, I can feel itu nggak secepat kayak... Kalau abis olahraga kan berasa karena jantungnya mompa kan darah kan. Enggak berasa gitu. Sampai suatu hari ketemu Jesslyn lagi, Jess, kalau kan manggil waktu itu saya kan dosen kan harus proper kan, Jess. Saya kalau energi kayak begini yang kamu lihat apa? Aku nggak bisa ngelihat, Bang Den. Dia yang cerita kayak ada warna putih, biru ya, I don't know. Biasa iseng dong, namanya dosen iseng kan. Coba kalau tembak ke mana ada arwah tadi, mana situ ya Jess. Oke, coba gini. Ternyata itu nggak berakibat baik buat para arwah. Kalau diniatin ya. Tunggu, kasih gue logikanya. Siapa yang bisa jelasin gue? Jadi lu tuh merasakan kayak denyutan di seluruh badan lu, semacam frekuensi berdenyut, dan kemudian itu adalah energi. Iya, kayak punya jantung kedua gitu loh. Tapi itu bukan the real jantung kita, heart gitu, bukan. Coba, Jess, lu jelasin deh, what happened? Dia kenapa? Dia sebenarnya berbakatnya itu, kalau dari yang aku lihat ya, itu dari hasil reinkarnasi dia juga sih. Oke. Terus? Jadi sebenarnya Kawil itu dulunya adalah alien. Exist. Iya. Gue coba untuk bersikap gue itu nggak percaya ya. Oke. Maaf ya. Lanjut. Terus alien itu kan punya sesuatu hal yang kita nggak bisa. Beda desain. Iya, beda desain. Beda desain dengan human. Dan itu kita agak gimana ya? Kita belum bisa ke ranah situ ya. Betul. Bukan belum bisa sih, cuman kayak kita dealing dengan alien belum terlalu banyak, jadi informasi tentang alien kita sebenarnya terbatas. Betul. Cuman alien itu benar-benar eksis, dan mereka benar-benar bisa dibilang kalau human sekarang atau human zaman dulu ngomongnya mereka kayak dewa atau punya power, super power, sejenis kayak gitu. Jelaskan gue alien. Define me alien. Alien adalah makhluk ekstraterestrial yang di luar bumi. Kalau pernah baca, maksudnya orang-orang tarot reader tahu itu starseed. Nah itu starseed itu dimaksud dengan alien. Jadi mereka pernah reinkarnasi hidup di kehidupan luar angkasa. Jadi bukan di bumi kita sini. Berarti reinkarnasi ini ada ya? Ada. Yes, menurut kami itu ada. Menurut kalian itu ada. Bisa nggak orang kayak gue yang nggak percaya terima di pikiran gue? Ada yang bisa jelasin nggak supaya gue bisa terima? Deja vu misalnya. Deja vu. Merasa pernah melakukan hal seperti ini atau enggak, nostalgia, itu juga bisa. Berarti kalau gue deja vu, kan ini gue seperti sudah pernah mengalami. Berarti itu sudah pernah kejadian? Bisa jadi sudah pernah kejadian. Kalau itu sudah pernah kejadian, berarti term of time-nya nggak mungkin sama dong. Kayak misalnya di sini gue deja vu nih, gue pernah berada di sini nih, ada pohon nih di sini. Apakah di saat itu juga ada pohon seperti ini? Seperti sekarang ini? Nggak mungkin dong? Enggak, tetapi kira-kira misalnya kita ke sebuah kafe nih, yang suasananya mirip seperti ini. Terus kok kayak pernah ke suasana seperti ini. Betul. Gitu. Tapi plek-ketupleknya rasanya sih nggak bisa dibuktikan sih. Nggak bisa. Atau misalnya kita belum pernah ke Jepang gitu ya. Jesslyn misalnya belum pernah ke Jepang. Sebut saja satu daerah namanya Kanazawa gitu. Karena gue pernah ke sono kan. Terus tiba-tiba Jesslyn nggak tahu kenapa bisa nunjuk kok ke kiri itu ke daerah sports hall misalnya. Nah kayak gitu misalnya. Padahal nggak pernah ke Jepang. Oke. Gitu. Sekarang define me perspektif lain supaya gue bisa terima mengenai reinkarnasi. Ada lagi nggak? Contohnya orang-orang yang kalian lihat mungkin dengan karakter lebih dewasa. Padahal dia tidak sesuai dengan umurnya. Gue pernah baca sih tentang ini. Iya, mungkin memang ada sebagian orang ada benernya karena mungkin faktor lingkungan bisa. Tapi kalau ditaruh anak yang sama, 2 anak yang sama atau 3 anak yang sama di situasi yang sama, itu belum tentu outputnya sama. Iya, ada anak A, dia lebih dewasa dalam menjalani hidup. Anak B, ya udah selengean, nggak terima hidupnya diperlakukan seperti itu. Terus ada misalnya anak C, dia yaudah aja pasif.
itu kan beda-beda kan. Ini ada hubungannya dengan Old Soul nggak sih? Iya. Iya, itu itu dia. Old Soul, New Iya, Soul, iya. itu. Oke. Old Soul itu Jelasin jiwa kepada yang, gue pengen tahu. Siapa yang bisa jelasin? Old Soul, New Soul? Old Soul itu jiwa yang sudah Iya. pernah reinkarnasi beberapa kali. Beberapa Oke. kali. Iya, kalau New Soul itu bisa mungkin cuma sekali, 2 kali, atau tidak pernah reinkarnasi Tidak sama pernah. sekali. Jadi baru di Iya. kehidupan ini, detik ini, the moment ini, Betul. dia baru ada. Oke. Kita anggaplah kita semua percaya reinkarnasi ya, karena gue yakin tidak semua dan kita harus sama-sama respect Iya. dengan perbedaan itu. Betul. Anggaplah sekarang kita satu meja, kita percaya reinkarnasi. Oke. Kalau karakter kayak gue, kalian melihat Old Soul atau New Soul? Ini minimal Oh. nggak banyak sih, tapi Ada. ada. Bangsa sampai di bawah 5 mah ada, Lin. Apa itu di bawah 5 tuh? Kalau gue nih nggak bisa ngerada reinkarnasi sehebat Aileen, tapi I can feel bahwa 3-4 Bang Denny kali. bukan yang the first from the oven. Ting, Betul. Jadi Bukan soul. baru ya? Hmm. Berarti 3-4 kali. udah mengalami sekitar 3-4 kali Iya. reinkarnasi gitu. Iya. Bisa ditelusurin lebih Japan jauh? salah satunya, Lin. Hmm? Jepang salah satunya ya. Oh, ada Jepangnya salah satu. Coba aja Aileen lihat coba. Coba. Gue jadi kayak ini ya, objeknya nggak apa-apa. Pernah naik kuda, Lin. Itu yang aku lihat. Betul. Ininya merah. Dia kayak pakai topeng gitu, terus ininya merah. Orang, aku nggak tahu deh orang mana karena masih ketutupan topeng ya, tapi berwibawa banget karakternya yang aku lihat. Berarti gue Pejuang pernah, keras, pernah ada di zaman dahulu, perang. sedang berkuda. Tapi kita nggak tahu ya, itu kan 3-4 kali kan. Iya, Di betul. reinkarnasi yang keberapa kami belum bisa trace, Iya. karena itu kan vision langsung muncul. Iya. Iya, kayak gitu. Dan karakter gue ini totalitas dan orangnya bertanggung jawab. Bertanggung gitu ya. jawab. Bertanggung jawab. Berani mati punya nih orangnya berarti karakternya ya. Kalau di medan perang, kalau orang kayak gitu iya kan? Kalau dari yang aku lihat, lebih ke arah udah tahu konsekuensinya gitu. Betul. Oke. Iya, saat itu Oke. ya. Oke. Nah kalau sekarang, bagaimana kita membedakan yang New Soul sama yang Old Soul? Kalau Old Soul biasanya karakternya lebih dewasa. Oke. Lebih menghadapi dunia tuh lebih kalem lah, nggak yang gerasak-gerusuk. Oke. Terus juga biasanya kalau yang udah keseringan reinkarnasi mereka berasa capek hidup. Iya. Hmm. Capek. Pasti ada beberapa orang pernah merasa kayak, kok kayaknya capek ya hidup. Kok hidup kayaknya ya seperti ini. Kayak udah kenal yang namanya hidup banget. Iya. Itu kalau yang Old Soul. Kalau yang New Soul mereka biasa memandang dunia itu masih kayak layar polos gitu ya menurut aku ya. Iya, masih Mereka baru. kayak masih excited, masih have fun, masih punya banyak tenaga, energi, masih banyak mengeksplorasi. Oke, kayak Biasanya. jiwa muda yang sembarangan aja gitu Iya, ya, kayak gitu. yang kayak coba-coba Eksploratif banget. Iya, eksploratif banget. ya. Iya. Oke, dengan segala pengetahuan ini, apa baiknya untuk manusia? Itu coba kakak yang jawab ya. Sometimes klien-klien kami itu terutama ada yang punya pertama nanya kayak reinkarnasiku apa gitu kan. Oke. Kadang nggak sedikit yang kami lihat itu yang dulunya misalnya di medan perperangan terus dibunuh atau yang ya pokoknya terbunuh lah di medan perperangan gitu. Atau yang kasus-kasus lain misalnya ada waktu itu satu klien yang kami lihat dia matinya tuh tertusuk oleh tombak gitu. Yeah. Begitu kami ngomong gitu, kliennya bilang, "Hah, serius aku mati itu?" Ya yang kami lihat begitu Pak, itu dia sakit banget di sininya. Yeah. Nah itu kebetulan nggak kebetulan agak susah gitu. Dan dari reinkarnasi itu biasa ada kayak benang-benang yang dibawa, benang kepribadian. Kalau kita bilang kayak, ini dulunya kelihatannya Jepang nih atau Korea misalnya ya. Terus dulu Anda itu kok sangat menggemari makanan dan wanita misalnya ya. Iya. Tapi Anda pekerja keras banget. Terus kliennya bilang, kok itu sounds like me banget ya. Itu dia berasa kayak gitu-gitu. Iya. Terus ada juga waktu itu kita nanganin satu kasus yang menurut aku cukup unik. Jadi ada satu keluarga datengin kita, terus anaknya itu ternyata autis. Oke. Terus dia nanya ini gimana, ya sebagai orang tua kan khawatir, ingin anaknya bisa menjadi lebih baik. Ada gak Masih ada cara, harapan? iya ada harapan gak, terus ada alternatif apapun itulah untuk menyembuhkan mereka. Ya udah kita mulai sesinya kan. Kita mulai sesi, terus kita radar, wah dia bisa kayak begini karena karma masa lalu. Oke. Kalau yang aku lihat karena dia terlalu banyak membunuh manusia, membunuh Oke. orang. Oke. Akhirnya dia diputuskan oleh Yang Maha Kuasa
reinkarnasi lagi tapi dengan kondisi seperti itu. Itu kita pas jelasin kayak gitu ke kliennya juga bilang, wah orang pintar yang lain juga mengatakan hal yang sama. Dan dia udah datengin itu bukan 1-2 doang, udah banyak. Dan mengatakan hal yang sama persis dengan yang kita katakan. Jadi dalam menjalani hidup, orang tuanya itu memang harus sabar dengan anaknya, sabar dengan kondisinya. Karena memang itulah karma yang harus dia bayar di kehidupan ini. Gue mulai nangkep nih. Jadi mereka ini mencari solusi dari perspektif lain untuk apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi pasti ada yang nggak percaya juga dong. Ya pasti sih, tapi rata-rata kalau nggak percaya nggak pengen ketemu kami sih. Iya betul. Nggak menghubungi kami biasanya gitu. Jadi memang yang rata-rata percaya datang menghubungi kalian dan kalian memperlakukan mereka seperti orang yang sedang butuh bantuan ya pasti ya. Kalian memberikan kemampuan kalian lah untuk membantu mereka. Nah, kepikiran nggak dari awal kalau 3 anomali ini? By the way, gue mau nanya singkat, 3 anomali ini kenapa jadi namanya 3 anomali ya? 1, 2, 3. Anomalinya? Anomali artinya kelainan. Sebenarnya kalau menurut orang-orang kayak, wah lu indigo nih, lu yang kayak Jesslyn ini kan, maaf ya Jess ya kan pasaran nih, dia yang dianggap indigo kan. Tapi kalau kami melabelkan diri indigo tuh kesannya sombong Bang Den. Jadi udahlah kami bukan indigo deh, udah sebut aja kami anomali dah deh. Gitu. Tapi kalian nggak mau disebut indigo karena takutnya terkesan sombong gitu ya jatuhnya. Iya, kami indigo gitu. Siapa sih yang mau ngaku-ngaku gitu, mendingan nggak usah. Dan kebanyakan perspektif masyarakat mengenai indigo itu orang yang bisa melihat setan. Udah, sesimpel itu. Padahal jenisnya kan banyak. Banyak banget. Banyak sebenarnya jenisnya kan. Kayak kamu kan sebenarnya nggak bisa melihat, tapi kamu peka. Melihat bisa, tapi sedikit-sedikit, dan itu aku harus pakai energi aku untuk di project ke mereka supaya aku bisa ngelihat. Ya kadang bisa sih ngelihat, cuman nggak akan bisa sepeka Jess. Tidak sepeka Jess. Kamu lebih pekanya di hal yang lain nih. Melihat kepribadian, karakter, dan juga asal muasal dia dahulu ya. Berarti yang bisa ngobrol sama arwah siapa? Oke. Kamu merasakan ada arwah nggak di sekitar sini sekarang? Di belakang sini, di dapur. Arwah apa yang kamu rasakan atau kamu lihat? Kamu lihat atau rasakan? Laki-laki. Oke, laki-laki. Kemudian? Dia lumayan tinggi badannya, perutnya buncit. Dia apa ini, genderuwo apa? Bagaimana? Arwah. Genderuwo lain. Oke, jelaskan kepadaku siapa dia, apa dia, kenapa dia? Halo, nama kamu siapa? Oke. Fendi. Siapa namanya? Fendi, oke. Iya. Kamu kenapa bisa sampai di rumahnya Bang Densu? Kak Denny? Nyaman di sini. Oke. Dan dia masuk ke dalam kategori arwah. Arwah ini apa? Define me arwah, jelaskan. Arwah adalah manusia yang sudah meninggal. Manusia yang sudah meninggal. Sebenarnya nggak harus manusia, si binatang pun juga punya arwah. Oke, kita kesampingkan dulu. Siapa tadi? Fendi ya. Nah, kalau manusia ini meninggal, arwahnya kemana? Bisa masih di astral bumi. Bisa sudah ke jalan yang selanjutnya. Bisa juga di dunia gelap. Bisa ke beberapa tempat ya? Iya. Stigma kita atau apa yang kita tahu, maaf ya, gue benturin dikit ya. Nggak apa-apa. Bahwa setelah kita meninggal, kita tuh kembali ke tangan Tuhan. Ya kan? Hanya antara surga sama neraka nih. Ada juga yang menunggu di alam kubur. Ya kan? Sampai hari penghakiman. Boleh nggak gue dikasih penjelasan mengenai ketika orang sudah meninggal, apa yang membuat dia ke alam kegelapan, kemudian apa yang membuat dia tetap tinggal di bumi, boleh nggak? Biasanya kalau kami bertanya kepada arwah-arwah yang masih di astral bumi, mereka kebanyakan masih nunggu mamanya, masih nunggu kakaknya, atau masih nunggu ayahnya, sanak saudara. Iya. Oke. Atau enggak ada juga yang masih belum rela. Oh iya. Ya misalnya kasus pembunuhan. Itu mereka masih belum rela, masih nyimpan dendam. Kalau bunuh diri? Bunuh diri juga sama aja. Kan mereka menyesal juga kan akhirnya, dan beberapa dari mereka merasa kayak, aduh,
aku diterima gaya di atas, jadi kayak nahan di sini loh. Maksudnya kayak dia nggak mau berangkat karena takut. Oh, berarti ketika meninggal masih ada hak untuk memilih? Iya, Yes, betul. confirm. Itu betul. 100%. Oh. Tapi ada betul. batasannya juga. Gitu. Betul. Oke, boleh kasih tau batasannya gimana? Ya itu sebenarnya balik lagi kita serah Tuhan yang Maha Kuasa ya. Betul. Tapi setahu kami arwah yang meninggal itu biasanya energi jiwanya dicabut oleh entitas yang kami sebut dengan malaikat maut. Iya. Oke. Bentuknya tuh memang seperti yang dikabarkan di internet seperti Grim Reaper. Oh, Tapi- black ya? Enggak, Ada yang black, putih. ada white. Iya, yang ada. white ya? Ada Iya, white, ada black. dan entah kenapa kalau yang putih ngambil seakan-akan arahannya busnya tuh ke utopia. Kalau yang hitam itu ke distopia. Utopia tuh sesuatu yang nyaman, distopia 180 derajat kebalikannya dari utopia. Gitu. Kalau yang hitam tidak nyaman nih. Tidak Iya, nyaman iya, pasti. tidak nyaman. Oke, kalau yang putih nyaman nih. Iya, Iya. tapi ke arah mana kami tidak bisa membakukan. Apakah itu surga level 1, 2, upper ground, atau apa, kami nggak tahu. Oke. Kalau dunia gelap, apakah itu basement 1 atau basement 2, kami nggak tahu. Oke. Gitu. Jess, kamu pernah lihat nggak malaikat pencabut itu? Pernah Oke, yang warna apa kamu lihat? putih. Putih. Pertama kali waktu itu sih. Kamu ngelihatnya di mana? Di kamar rumah sakitnya nenek aku. Pada saat itu nenek Iya, nenek yang mau diambil. yang mau diambil. Oke, boleh cerita? Seminggu sebelum diambil, Heeh. jadi gini, waktu itu tiba-tiba nenek mengabarkan ke kami semua untuk datang menjenguk. Iya. Lalu di situ rame tuh, ada tante, ada om, ya semuanya ngumpul. Hmm. Dan ditanya sama salah satu tante aku, nenek mau makan apa gitu. Tapi nenek tuh nggak mau ngomong, terus dia cuma diem doang, terbaring. Terus tiba-tiba tangan sebelah kanan nunjuk. Sorry ya, ini kelihatan nggak ya di kamera? Kelihatan. Oh, kelihatan. Hmm. Nunjuk seperti ini. Hmm. Setiap orang yang bertanya kepada dia tidak digubris. Iya. Dia hanya menunjuk ke arah tembok. Oke. Lalu aku mulai merasakan ada presensi asing di tempat yang nenek aku tunjuk. Oke. Dan aku melihat kira-kira tingginya 2 meteran. 2 meteran. Dia memakai kerudung berwarna putih, kayak hood, Iya. hood gitu. Seperti yang kita lihat-lihat. Iya, Iya, oke. mukanya bercahaya, tangannya itu tengkorak manusia tapi dibungkus kulit. Tengkorak manusia dibungkus kulit. Berarti kurus. Kurus banget. Kurus dia. Kurus-kurus-kurusnya. Jadi dia bentuknya kayak tengkorak, cuma ada kulitnya gitu iya, kan. kayak Iya. iya, Manusia seperti itu. kurus, Iya. kurus gitu kan. Kurus sekali. Panjang. Dan, betul. Hmm. Dan memakai sabit. Dia bawa sabit. Bisa begitu ya? Iya. Seperti yang kita lihat di. Grim Reaper. Gitu. Iya. Jadi gue kadang-kadang suka mikir ya. Ada beberapa, maaf gue potong dikit. Ada beberapa penggambaran di dunia film. Gue punya keyakinan bahwa nggak mungkin gambar ini datang tiba-tiba. Pasti ada suatu bentuk visual yang pernah orang lihat, kemudian diikutin. Jadi contoh kayak Grim Reaper pencabut nyawa ini. Cuma gue baru tahu kalau ada yang putih. Yes. Iya. Iya. Oke, tadi kan udah jelasin kan, kalau yang putih nih biasanya ke tempat yang baik nih. Iya, bawahnya. iya. Kalau yang hitam ke tempat yang tidak baik. Betul. Ke tempat yang tidak baik ini apa? Jadi kami juga tidak berani membakukan ya. Ya. Pokoknya mungkin Mungkin aja itulah kita pakai yang mungkin. disebut neraka kali. Kami juga nggak tahu. Oke. Tetapi itu tempat Oke. kalau kata para pembimbing kami itulah tempat di mana ya yang sangat tidak enak, di mana jiwa itu menjalani masa yang seharusnya entah disebut hukuman lah atau penebusan, aku nggak tahu. Oke, sampai berapa lama? Kalian tahu nggak? Beda-beda. Beda-beda. Tapi per hari ini yang kami tahu, kami kan berharap Iya. ada jiwa yang di dunia gelap. Kami sebutnya dunia gelap aja ya. Yang mungkin karena satu dan lain hal Tuhan mengulurkan tangannya, diampuni dan dibawa kembali ke yang enak atau surga mungkin. Oke. Per diskusi kami dengan para astral teman kami belum ada sampai ini. Jadi sekali masuk dunia gelap sampai sekarang nih, sampai detik ini stays di situ. Tinggal di situ. Iya, Iya. kami nggak tahu sampai kapan. Tidak- Apakah tidak mungkin tahu itu yang ya. disebut sampai kalau latar belakang Kristen waktunya penghakiman? Mungkin kami nggak tahu. Tapi belum ada yang ditarik kembali sampai sekarang. Oke. Gitu. Nah, kita sambungin lagi nih.
ketika seseorang itu dia meninggal, arwahnya ini punya kesempatan untuk memilih. Yes. Di bagian mananya nih kesempatan memilihnya? Kalau anggaplah Grim Reaper-nya tadi udah datang, mereka bisa memilih nggak tuh? Kalau yang putih kami pernah, kalau yang hitam agak susah. Karena kami punya kasus langsung bersama yang hitam. Boleh cerita. Jadi anggap aja klien kami bernama Desi. Ini Ya. anonimus biar gampang ya. Sebut saja namanya Desi. Bosen mawar ya. Bosen mawar. Kalau ngomong Bambang. Iya. Desi itu ketemu sama kami di restoran gitu. Dia keinginannya untuk berkomunikasi dengan arwah ayahnya. Iya. Nah, dipanggil anomali, lalu ketemu gitu. Kami biasanya minta, SOP-nya minta foto almarhum yang terakhir. Yang terakhir tuh terserah mau seminggu sebelum berangkat atau pas di UGD dan yang lain-lain terserah. Ditunjukkanlah foto beliau yang masih di UGD. Begitu kami lihat, waduh kok ada Grim Reaper hitam, bukan putih. Kami bertiga kayak, kok yang hitam ya Jess ya? Udahlah kita nggak usah ngomong dulu deh gitu kan. Terus kita rada Foto terakhirnya? Foto terakhirnya. Ada oh ini orangnya udah nggak ada ya? Orang udah nggak ada. Iya, ada. Kenapa harus foto terakhirnya? Karena gini, foto itu menunjukkan energi saat itu orang tersebut. Oke. Gitu. Nah, Oke. lalu balik ke Grim Reaper hitam itu tadi, kami nggak berani ngomong dulu tuh. Bayangin baru 5 menit ketemu klien kayak ini arwah ayah di Grim Reaper hitam. Waduh, kan bikin kesan jelek, nggak enak gitu kan. Iya. Kami gali-gali terus sampai udah 15 menit aku memberanikan diri. Des, maaf ya, kok sepertinya ayah nih di cengkraman posesi malaikat maut hitam ya. Dia nangis. Padahal seharusnya kalau dia nggak percaya atau sanksi, cukup sanksi aja nggak mungkin gitu. Dia kok nangis. Tapi dia bilang kayak, ayah saya sebenarnya orang baik. Terus kami mulai ragu nih, apa jangan-jangan radar kita salah ya Jess ya? Tapi berapapun kali diradar dan atas nama Tuhan gitu, selalu yang muncul hitam. Nggak tahu kenapa. Setelah setengah jam lebih, baru keluar curcolnya Desi. Ya memang ayahnya dulu intinya bukan orang yang baik, pernah berbuat gimana di bisnis sampai mencelakakan orang sampai mungkin ya sampai mati gitu dan wah banyak lah. Akhirnya dia mengakui sambil nangis, iya memang ayah saya dulu sangat tidak baik dia bilang. Setelah setengah jam baru ngaku, kami lega at the same time kami sedih juga gitu loh. Nah, ketika di posisi Grim Reaper hitam, posisi arwah Desi arwah ayahnya Desi sudah tidak bisa memilih. Hanya waktu itu kami doa pada Tuhan, Tuhan boleh nggak Desi minta tolong boleh nggak mohon pada Tuhan agar diberi pengampunan. Ini beneran kejadian, kami berempat gitu doa. Ya, kalian mendoakan? Sama Tuhan, jika ada pengampunan bagi almarhum beliau itu tunjukkanlah jalan. Grim Reaper-nya diem, bukannya malah sengaja sini lo gitu, enggak, diem. Terus malah Grim Reaper-nya yang jawab. Dia bilang kayak gini, sebenarnya ketika kalian berdoa, aku pun menunggu instruksi dari Tuhan katanya. Dia pun nunggu yang hitam itu, tetapi tidak ada perubahan. Kami doa lagi, udah nangis, kami udah gak enak banget. Desi udah tambah nangis, kami doa lagi. Taunya datang Grim Reaper putih. Kelihatan di vision. Malaikat Malaikat putih. Iya. Kami sempat lega kan, kami pikir akhirnya ada pengampunan. Taunya malaikat putihnya malah bilang sudah tidak bisa. Tuhan sudah istilahnya ketok palu. Tok gitu. Oh, dia menyampaikan informasi sudah tidak bisa ternyata. Padahal kami tadi udah kayak berharap ada yang putih datang, ibaratnya bilang ke yang hitam, bro, diampuni nih arwah beliau. Ternyata enggak, malah dikonfirmasi sudah tidak bisa. Wah itu kacau Bang Densu. Iya maksudnya perasaan hancur kacau balau lah saat itu. Nah di situ menjawab pertanyaan Bang Denny bahwa itulah di saat arwah tidak bisa memilih lagi. Kalau Tuhan sudah mengetok palu, tidak bisa memilih. Arwah sepertinya hanya bisa memilih dalam tanda kutip kalau dia memang masih di jalan Tuhan dan diambil oleh yang putih deh. Jadi sepertinya misalnya kayak arwah-arwah yang sekitar nih, termasuk yang Fendi tadi, itu sepertinya masih diberi kebebasan oleh Tuhan kayak kamu terserah mau berangkat ke atas itu kapan. Mau nunggu keluarga, mau nunggu adik, itu masih diberi kebebasan. Tidak langsung ditarik sini loh ke surga gitu, enggak. Boleh gue berasumsi aja ya, kita bukan ngomong benar salah ya. Ketika arwah seseorang meninggal, arwahnya ini ketika ditarik sama yang hitam, ini ke alam kegelapan langsung dia. Iya. Nah kalau yang putih, itu masih bisa ada di dunia, masih bisa ke alam yang lain yang pasti bukan kegelapan. Kira-kira seperti itu? Yes, kira-kira seperti itu gampangnya. Betul? Walaupun kami belum tahu juga apakah ada yang dibiarin gentayangan diambil hitam, bisa juga tapi kami belum lihat, belum. Mungkin sebenarnya ada Arbis. Arbis. Ya, Arbis lain lagi. Itu beda kasus. Pelik itu. Kita menamakannya Arbis, arwah iblis. Jadi itu arwah yang sudah terkontaminasi oleh energi iblis.
arwah yang sudah terkontaminasi oleh energi iblis. Contohnya yang paling gampang, nonton film Conjuring, Bathsheba. Oke. Itu contoh arbis. Gangguannya kayak gitu. Conjuring yang pertama. Ya. Kenapa dia bisa terkontaminasi arwah iblis? Memilih jiwanya untuk dijual ke iblis. Dia sadar atau tidak sadar menjual jiwa? Sadar. Contoh menjual jiwa ke iblis secara sadar kayak gimana? Coba kakak cerita yang itu ya. Dengan maksudnya setelah meninggal? Bukan. Sebelum meninggal dong pasti kan? Sebelum meninggal banyak, banyak orang melakukan itu dengan perjanjian darah. Ya, masa? Iya. Oh banyak. Gambar pentagram misalnya. Terus jadi kalau di demonologis ya namanya. Di dunia demonologi. Itu ada mempelajari bahwa iblis tuh kesukaannya apa aja. Jadi misalnya ada yang suka pepaya busuk, ada yang suka misalnya lilin warna hitam, ada lilin warna merah, seperti itu. Terus ada gambar sigil. Iya, sigil juga. Ada ritual-ritualnya. Oke. Ya, itu. Itu namanya membuat perjanjian ketika hidup itu. Iya. Itu dengan segala informasi itu manusia bisa memakai segala informasi itu menjadi ya untuk membuat ritual. Betul. Gila nggak kerasa loh, udah mau 40 menit ngobrol sama mereka. Gue bakal bikin 2 babak sih kayaknya. Tapi gue pengen menutup babak ini dengan, oke, kita kan udah ngobrol nih background kalian. Kalian juga udah cerita. Gue pengen kalian kasih gue gambaran pemikiran kalian tentang dunia ini, isinya, semesta, dan sekitarnya seperti apa sih? Oke, diringkas-ringkas cantik aja. Boleh nih. Siapa nih? Masing-masing saling. Yaudah, kakak dulu ntar kalian timpalin. Kami percaya bahwa sumber dari segala sumber itu adalah yang disebut dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Jadi itu awalnya dari situ. Lalu mengenai semesta ini, bumi ini hanyalah satu planet kecil di antara planet-planet yang lain. Oke. Nah, kebetulan di dalam planet bumi ini ada makhluk yang disebut manusia, binatang, tumbuhan, dan berbagai makhluk lain. Oke. Yang fisikal yang kelihatan adalah manusia, binatang, dan tumbuhan. Tetapi dimensi fisikal yang dimensi yang tidak kelihatan itu ada lagi. Contohnya jin. Jin itu adalah makhluk humanoid, artinya ada kepala, tangan, kaki, dan berbentuknya manusia yang entah kenapa sharing the same geografi planet bumi, tapi nggak kelihatan. Ibaratnya satu tuh, aku kan dulu denger radio 102,2, satu lagi apa gitu misalnya. Pokoknya beda frekuensi gitulah. Nah, tapi mereka sharing tanah yang sama. Jadi istilahnya di bumi dia, tinggal di planet bumi kan? Kami tidak bisa, human tidak bisa melihat mereka bisa melihat kita. Oke. Ada lagi makhluk-makhluk yang tidak kasat mata lagi, ya jenisnya banyak. Ada arwah tadi, terus arbis, ada siluman, ada jin, termasuk malaikat dan iblis. Nah, masing-masing dari mereka, satu yang kami pelajari, semuanya punya kehendak bebas. Kami nggak tahu kenapa. Semuanya, termasuk level jajaran jin, malaikat, dan iblis sekalipun. Sepengetahuan lu, batasan dari makhluk-makhluk yang tidak terlihat atau kasat mata ini apa aja? Iblis contohnya. Oke. Iblis kalau memang diberikan kebebasan sebegitunya untuk menggoda manusia seperti layaknya di kitab suci dan membuat manusia rusak, iya 100% manusia udah hancur sekarang. Kita nggak bisa di sini. Iya, betul. Itu salah satu logikanya. Betul. Dan kalau misalnya memang malaikat diizinkan terus-terusan menolong, nggak ada orang susah. Kira-kira begitu gampangnya. Jadi ada batasan. Dan itu logis. Kami tanya terhadap para iblis dan malaikat. Kalian kan mampu accessing memori kita, nafsu kita, dan sebagainya. Ada nggak sih batasannya? Ada. Iblis nggak bisa berbuat di atas batasan. Contoh, iblis nggak bisa plek-ketuplek menampilkan diri terus nusuk manusia, mati lu, nggak bisa. Physically dia nggak bisa. Itu dia auto musnah. Nggak tahu kenapa, itu sistem Tuhan lah, anggap saja. Begitu pula malaikat kalau tidak atas izin Tuhan, tiba-tiba nongol plek-ketuplek, terus orang mau kecelakaan maut, mobilnya diangkat kayak film Superman, nggak bisa juga. Dia bisa melakukan itu sebenarnya. Bisa, dan terjadi sama Jesslyn di masa lalu, bisa. Dan ya terjadi pada setiap orang sih, terutama kerusuhan Mei 97 ya. Iya. 97 98. Iya, itu banyak sekali orang banyak kesaksian orang yang ketika termasuk papaku. Misalnya lewat sini tiba-tiba ada orang bilang, "Jangan lewat sini, Pak, jangan lewat sini." Ada ban kebakar dan yang lain. Lewat kanan sana. Terima kasih. Baru juga begini udah hilang orangnya. Nah, itu contoh-contoh pertolongan malaikat. Itu contohnya. Berarti malaikat bisa berwujud manusia. Bisa. Kita bisa lihat secara visual. Bisa. Di kondisi tertentu. Bisa, yes. Kalau Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan mengizinkan. Betul. Yes. Oke, itu dari lo.
sekarang dari Jess. Cakep. Gue suka nih. Oke, define me. Secara garis besar memang manusia itu hidupnya di bumi. Ya. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa Tuhan juga menciptakan manusia, manusia lain di luar bumi. Manusia lain di luar bumi. Di luar bumi. Di planet lain. Di planet lain atau di galaksi lain atau di tata surya lain. Iya, ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Tapi belum ditemukan secara sains Scientific. kita belum Iya, ya? belum. Ya, belum. Oke. Kamu meyakini bahwa ada manusia lain, maksudnya human being as a physically ya, ya, di luar bumi. Iya, tapi hanya berbeda frekuensi dari manusia. Berbeda frekuensi, maksudnya bagaimana? Mungkin manusia tidak bisa melihat mereka, tapi contohnya mungkin mereka bisa melihat Di luar manusia. bumi nih? Di luar bumi. Beda frekuensi? Beda frekuensi. Kamu cerita aja yang ground. Cerita aja. Coba. It's okay. Jadi waktu itu aku pernah terhubung sama salah satu makhluk ekstraterestrial. Kita sebutnya IT karena dia di luar bumi kan? Iya, di luar. Dan nama aslinya itu adalah Ground. Itu nama asli. Ground. Ground. Iya. Oke. Dia memberi lihat vision bahwa di sana tata letak kotanya mirip seperti bumi, namun kendaraannya berbeda. Jadi aneh banget transportasinya. Apa tuh? Bentuknya seperti kereta, tapi melayang di atas udara. Oh, terbang. Iya, terbang. Oke. Terus mereka juga bilang, katanya mereka menggunakan daya dari energinya itu adalah pusat tata surya mereka. Oke, jadi kamu sempat berkomunikasi. Iya, Oke. sempat berkomunikasi. Lokasinya kamu tahu? Enggak. Oke. Untuk pastinya koordinatnya di mana aku nggak tahu. Oke, dalam kondisi meditasi atau dalam kondisi apa kamu waktu berkomunikasi? Dalam kondisi pas aku lagi berdoa. Oke. Kalau Aileen? Aduh, aku grogi. Gue kayak guru ini ya. Guru. Gue sebenarnya orang kepo. Apa tadi pertanyaannya mengenai universe? Define me, jelaskan kepada gue dari perspektif kamu tentang dunia, isinya, Tuhan. Yang kamu tahu aja. Kita nggak ngomong benar salah ya di sini ya. Seluruh ciptaan Tuhan adalah percikan kasih dari Tuhan itu sendiri. Oke. Itu Tuhan menciptakan dengan kasih kan? Betul. Ya. Kita adalah bagian dari Tuhan dan kita sebenarnya adalah satu. Kita adalah satu. Kita adalah satu. Kita semua ini adalah... Apa yang nggak berasal dari Tuhan? Berarti kita ini adalah percikan kasih dari Tuhan. Kita ini semuanya sebenarnya berasal dari satu sumber. Betul. Berarti kita sama-sama setuju bahwa Tuhan itu Esa ya. Tuhan itu satu. Iya. Kan? Iya. Betul. Cuman penggambaran konsep ketuhanan untuk setiap orang akan berbeda-beda nih. Betul. Tergantung bagaimana dia meyakini sesuatu kan. Dan Iya. perjalanan hidup dia seperti apa? Betul. Kita kan ngobrolin dari tadi ada reinkarnasi nih. Tapi kan tidak semua orang mempercayai reinkarnasi. Dan itu tidak ada masalah kan? Iya. Nggak masalah. Tidak Nggak ada masalah. masalah. Selama dia mendapatkan apa nilai positif yang dia dapatkan dari hidup, ya ambil itu. Kalau dia tidak percaya, ya sudah nggak apa-apa. Mm-mm. Betul. Kalau misalnya memang bagi dia reinkarnasi tidak berguna, ya udah nggak apa-apa nggak percaya. Mm-mm. Tapi ambillah nilai positif dalam hidup. Jangan merusak diri sendiri, jangan merusak orang lain. Dengan pemikiran yang negatif. Ketika Iya. kita tidak bersetuju. Apalagi Iya. Iya kan? apalagi ketika outputnya menyakiti orang lain, benar-benar dikeluarkan dengan cara output kayak misalnya menyakiti orang lain, membunuh, Iya. menjatuhkan orang lain. Iya. Dengan dasar emosi dan kebencian yang dilampiaskan lah ibaratnya Iya, seperti itu. itu ya. Iya. Oke, kita lanjut nanti ya babak kedua ya.